Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Halo juga untuk ayah bunda yang mungkin sedang menonton video hari ini. Selamat datang di kelas pembiasaan literasi bersama saya Pak Irwin. Nah, di video kali ini Bapak akan membacakan kalian sebuah buku yang sangat informatif dan insya Allah mungkin bisa bermanfaat juga untuk kalian ke depannya nanti ya. Ini adalah buku yang berjudul Rambu Lalu Lintas. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih arti dari rambu lalu lintas? Atau apa itu rambu lalu lintas? Ada yang tahu? Atau mungkin pertanyaannya gini deh, Bapak persingkat lagi. Kalian pernah nggak suatu hari itu jalan-jalan sama ayah atau bunda naik mobil atau naik motor? Pernah? Nah, kalau misalnya pernah, kalian pernah nggak waktu di jalan itu ketemu sama yang namanya lampu merah atau lampu hijau? Pastinya pernah ya. Lampu itu adalah namanya adalah lampu rambu lalu lintas. Yang artinya kalau misalnya lampunya berwarna merah, itu artinya kita harus berhenti. Kalau lampunya kuning, itu tandanya kita harus berhati-hati. Lalu ketika lampunya berubah menjadi warna hijau, itu tandanya kita harus jalan. Jadi itu adalah salah satu tanda atau rambu lalu lintas. Nah, ada beberapa jenis rambu lalu lintas yang mungkin kalian belum pernah lihat. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama di buku ini. Dan pastinya kalian mungkin akan mencari tahu ya, apa sih fungsi dari rambu lalu lintas? Kenapa harus dibuat rambu lalu lintas di jalan raya? Nah, di video ini atau di buku ini akan dijelaskan kenapa ada rambu lalu lintas di jalan raya. Jadi langsung aja kalau gitu kita menuju ke pembacaan bukunya. Tapi sebelum itu, mari kita membaca bismillah dulu yuk secara bersama-sama. Karena dengan kita membaca bismillah, pastinya kita akan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hitungan ketiga ya, yuk kita sama-sama baca bismillah. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Langsung aja kalau gitu kita baca bukunya. Dan nanti di akhir video akan ada instruksi apa yang harus kalian lakukan setelah kalian membaca dan menonton video ini. Jadi pastikan kalian stay tune terus di video ini. And let's check it out. Let's go. Rambu lalu lintas. Saat berkendara di jalan raya, kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas dibuat tidak hanya sebagai penghias jalan, tapi masing-masing rambu memiliki arti perintah yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai pengguna jalan itu harus dan wajib mematuhinya. Ini adalah contoh beberapa gambar rambu lalu lintas yang mungkin pernah atau sering kita temui di jalan ya. Kalian ada yang pernah familiar atau pernah lihat rambu ini di jalan? Oke, kita lanjut. Mengapa kita harus memperhatikan dan mematuhi rambu lalu lintas? Pertama, karena rambu lalu lintas dibuat untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau tabrakan. Yang kedua, agar masyarakat dapat berkendara dengan rapi karena sudah dituntun oleh rambu. Nah, pastinya pada saat kita jalan-jalan atau berkendara bersama orang tua, tentu saja kita tidak ingin kejadian-kejadian yang negatif terjadi ya. Contohnya seperti tabrakan. Nah, itulah mengapa dibuatnya rambu lalu lintas di jalan raya. Tapi tidak hanya itu, di sini juga dijelaskan agar masyarakat dapat berkendara dengan rapi. Dan rambu lalu lintas ini juga salah satu fungsinya adalah agar tidak terjadinya macet di jalan. Seperti itu. Kemudian rambu-rambu lalu lintas ini ada 3 macam loh. Yaitu yang pertama adalah rambu peringatan yang berwarna kuning. Yang kedua adalah rambu petunjuk, salah satunya ada yang berwarna biru. Lalu yang ketiga adalah rambu larangan, biasanya berwarna merah. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini berfungsi untuk memperingatkan kita agar lebih berhati-hati karena akan memasuki wilayah jalan yang agak berbahaya biasanya. Papan rambu peringatan biasanya berwarna kuning dan juga tulisannya atau gambarnya itu berwarna hitam. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada jalan yang bisa dibilang turunan dan juga meliuk-liuk.
Nah, oleh sebab itu di sini ada papan tanda yang menunjukkan harus berhati-hati karena ada jalanan yang agak berbahaya di sana. Seperti itu. Lalu, ini ada beberapa contoh-contoh dari rambu peringatan. Ada yang pertama adalah rambu tikungan ke kiri. Dia biasanya ada tanda panah ke kiri. Lalu ada rambu tikungan ke kanan. Biasanya tanda panahnya adalah menjorong ke kanan. Ada tikungan ganda, berarti tandanya di depan itu ada double tikungan atau tikungan yang 2 kali tikungan gitu ya. Lalu yang ketiga ini ada cekungan. Lalu ada lampu lalu lintas seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Lampu-lampu lalu lintas yang merah, kuning, hijau. Lalu yang keenam adalah jalanan menurun atau jalanan curam seperti yang kita lihat di sini di gambar ini. Oke. Selanjutnya adalah rambu petunjuk. Nah, rambu petunjuk ini berfungsi untuk memberitahu kita tentang arah jalan atau tempat-tempat umum biasanya. Papan rambu petunjuk biasanya berwarna biru atau hijau ataupun coklat. Ini contohnya ya. Contoh dari rambu-rambu petunjuk nih. Ada rambu perintah mengikuti arah ke kiri, rambu perintah mengikuti arah ke kanan, rambu perintah mengikuti arah yang ditunjuk saat memasuki bundaran, rambu perintah saat memasuki salah satu jalur atau lajur yang ditunjuk. Begitu pula yang berwarna hijau ini rambu petunjuk biasanya menunjukkan jurusan atau jalan yang dituju ya. Ada misalnya menuju ke Lenteng Agung, ada misalnya menuju ke Bogor atau Cibitung atau Purwakarta 70 km lagi. Ini biasanya rambu-rambu yang akan menunjukkan kita jalan gitu loh. Nah, yang terakhir adalah ini merupakan petunjuk yang menunjukkan jarak lokasi. Biasanya tinggal 500 meter lagi atau mungkin tinggal 10 km lagi. Atau pantai di depan atau di kiri atau di kanan tinggal 10 km lagi. Seperti itu ya. Bisa juga menunjukkan tempat, daerah atau tempat wisata. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada rambu larangan. Nah, rambu larangan ini berfungsi untuk melarang atau menyuruh kita melakukan sesuatu. Jadi ini sifatnya wajib dan harus kita ikutin ya. Karena biasanya berbahaya nih teman-teman kalau misalnya kita melanggar. Papan rambu larangan biasanya berwarna merah dan juga putih. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ada larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Ini biasanya berlambang strip putih seperti ini ya. Kemudian ada lambang motor tapi dicoret, itu tandanya motor dilarang masuk. Ada lambang mobil dicoret, tandanya mobil dilarang masuk. Ada lambang mobil dan motor dicoret, tandanya mobil dan motor itu dilarang masuk. Seperti itu ya. Ada lambang S dicoret, tandanya apa? Dilarang stop atau dilarang berhenti. Kalau tanda P dicoret, itu tandanya dilarang parkir. Kayak gitu ya. Jadi ini contoh-contoh tanda rambu-rambu larangan. Oke, selanjutnya ini rambu yang paling sering kita temui di jalan, yaitu lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini ada 3 warna ya. Ada apa aja? Ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah, lampu lalu lintas biasanya terdapat di pertigaan atau perempatan jalan raya. Nah, jadi rambu lalu lintas ini fungsinya adalah untuk mengatur kendaraan agar tidak terjadinya tabrakan. Kayak seperti itu. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, lampu lalu lintas itu ada 3 warna, yaitu merah, oranye atau kuning ya, sama aja, dan warna hijau. Nah, warna merah itu artinya kita harus berhenti, kalau oranye atau kuning kita harus berhati-hati, dan yang terakhir warna hijau itu kita harus jalan. Seperti itu. Nah, teman-teman, tidak peduli kendaraan apapun yang kita kendarai, mau motor, mau mobil, mau truk, sepeda, apapun itu, kita harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, tapi ingat nih teman-teman, jika kita belum berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM atau surat izin mengemudi, kita tidak boleh mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Semua harus kita lakukan demi keselamatan diri kita dan juga orang lain pastinya ya.
Oke, jadi itu aja untuk pembacaan buku pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat anak-anakku sekalian yang nantinya ketika mungkin sedang jalan-jalan bersama keluarga, ketika bertemu dengan rambu lalu lintas atau salah satunya misalnya lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, atau hijau, kalian udah tahu ya fungsinya itu untuk apa aja. Nah, sekarang kita akan beralih ke tugas. Apa tugas hari ini, Pak? Nah, jadi tugas hari ini tuh cukup simpel. Kalian cukup menjawab satu pertanyaan yang akan Pak Irwin sebutkan. Nah, cara menjawabnya kalian tinggal mengetik jawaban kalian itu di kolom komentar YouTube-nya Pak Irwin di bawah video ini ya. Di bawah video YouTube yang ini kalian tinggal ketik jawabannya. Tapi sebelum itu jangan lupa ketik juga nama kalian dan juga kelas apa atau kelas berapa. Lalu nanti habis itu spasi jawaban kalian. Kayak gitu ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Ayo, ada yang masih ingat nggak tadi di awal video sudah Bapak jelaskan ya. Kenapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Oke? Yang udah tahu jawabannya langsung komen di YouTube-nya Pak Irwin sekarang ya. Langsung silakan berikan komentarnya kenapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Oke, Bapak tunggu jawaban kalian. Format menjawabnya kayak yang tadi Bapak bilang, yaitu nama kalian, spasi kelas, spasi jawabannya. Jadi langsung tulis jawabannya aja ya, nggak perlu nulis soalnya lagi. Nah, soalnya yang tadi Bapak sebutin, kenapa kita harus mematuhi rambu lalu lintas? Apa alasannya? Kalian komen di YouTube-nya Pak Irwin ya. Oke, jadi itu aja untuk pembiasan literasi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak dan juga ayah bunda atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan pembacaan buku yang jauh lebih informatif dan juga jauh lebih menarik lagi insya Allah ya. Oke, jadi itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.